Hahaha. Selamat, Siri berhasil mendarat pada tahun 1977. Ah. Apa yang sedang terjadi ini? Melintasi waktu. Ayo cepat, ada orang, tangkap penjahat. Orang muda ini benar-benar. Jangan merasa malu, itu kamu mengganggu gadis-gadis di kantor besar kami. Kapan aku berbuat nakal? Tidak benar. Saat bulan baru muncul, memang terlihat banyak sekali. Kepala regu. Orang ini tidak jelas asal-usulnya. Mungkin dia adalah mata-mata. Langsung saja panggil polisi untuk menembaknya. Sial, tembak. Terdeteksi tuan rumah dalam bahaya. Apakah ingin mengaktifkan sistem penjelajahan dua dunia? Menjelajahi dua dunia. Bolak-balik antara tahun 70-an dan 25 tahun lalu. Kalau begitu aku jadi kaya. Antik dengan harga selangit. Di zaman ini ada di mana-mana. Kalaupun tidak dapat mengambil sedikit makanan liar alami tanpa polusi, juga bisa dijual dengan harga lumayan. Memulai. Sistem perjalanan antar dunia berhasil diaktifkan. Sudah otomatis memperbarui identitas pemilik. Identitas saat ini. Pelajar yang dikirim ke desa Daping pada tahun 1977. Selamat, pemilik mendapatkan manfaat pemula. Cincin hewan peliharaan 1 buah. Manfaat pemula ini cukup bagus. Harus segera menyelesaikan masalah saat ini. Lalu kumpulkan bahan dan kembali untuk mendapatkan banyak uang. Kapten, aku bukan nakal. Aku cuma sangat lapar, mau ke tepi sungai buat menangkap ikan. Kalau begitu, dari mana rumahmu? Aku tidak punya rumah. Kalau tidak punya rumah, berarti aku gelandangan, kan? Aku adalah pemuda yang pernah ikut kerja di dekat sini. Tapi aku tidak mau kembali ke tempat pemuda. Bisakah aku tinggal di desa kalian? Ayo, identitas pelajar yang dikirim ke desa seharusnya tidak bisa dipalsukan. Iya. Tenaga kerja kuat seperti ini juga bagus kalau tinggal di desa. Kalau ketua regu mau mempertahankannya, dia akan ditempatkan di mana ya? Apakah ada rumah yang kosong? Chunmei, kamu, gadis kecil, sudah merawat 2 anak selama ini. Di rumah tidak ada laki-laki sama sekali. Biarkan dia tinggal di rumahmu saja. Apakah adat di sini begitu sederhana? Ya, biksu ini. Kamu tidur di ranjang ini malam ini. Kami bertiga ibu dan anak tidur di ranjang lain. Ya, baik. Hai. Cepat tidur saja. Besok pagi setelah aku selesai masa sarapan, aku akan panggil kamu. Akhirnya semuanya tenang. Besok harus cepat cari barang berharga. Bawa pulang buat dijual. Hei. Bangun, makan dulu. Hehe, makan. Kamu pria, nafsu makannya besar. Makan saja ini, roti berongga ini. Hei, zaman ini kondisi sangat buruk. 1 roti berongga tidak cukup mengenyangkan. Selain itu juga bikin tenggorokan pedas. Benar. Aku ada makanan di tas. Ada air panas enggak? Paman, ini apa? Kenapa baunya begitu sedap? Lebih sedap dari masakan babi saat tahun baru. Bawakan mangkuknya, kita bagi sedikit saja.
Aku akan ambilkan sedikit untukmu. Aku tidak mau makan. Ini barang terlalu berharga. Kalian makan saja. Makanlah, kamu kurus sekali. Justru harus menambah nutrisi. Kenapa kamu menangis? Belum pernah makan yang seenak ini. Aku tidak akan buat kamu menampungku secara cuma-cuma. Jangan pernah bilang itu lagi nanti. Dagingnya bisa bikin kenyang. Benarkah, Paman? Benarkah bisa makan sampai kenyang? Tentu saja, babi hutan turun gunung. Setiap rumah jangan sampai keluar. Babi hutan, ini zaman modern, barang langka yang jarang ditemui. Kalau dibawa pulang pasti ada hasilnya. Ah, jangan pergi. Bahaya. Tenang saja, kalau aku pergi, maka babi hutan yang berbahaya. Babi hutan datang. Cepat lari. Cepat lari, babi hutan datang. Cepat, babi hutan datang. Cepat lari, astaga. Babi hutan ini pasti beratnya 300 jin. Sangat gemuk. Ini membuat orang kaya yang suka makanan liar. Melihatnya, pasti akan mengeluarkan uangnya. Cepat kembali ke zaman modern. Belajar busur komposit superku untuk membunuhnya. HMPH. Cincin keberuntungan kembali ke kenyataan. Kembali ke kolam ikan saya, seperti mimpi. Wah, 2 anak orang kaya angkatan udara ini, belum dapat ikan juga. Nanti mungkin bisa bawa peralatanku, hai Tom. Peralatan sudah dibawa. Sistem mengirimku kembali ke 1977. Aku akan berburu babi hutan. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Berdiri tegak, tinggalkan tempat ini cepat. Tidak berguna. Pemburu tua di gunung ini. Tidak ada yang bisa menembus kulitnya. Busur aneh ini. Jauh lebih tidak mungkin. Ayo, jangan menghalangi di sini. Orang bodoh ini sudah gila ya. Bawa busur dan tantang babi hutan. Mencari mati dia. Diam. Kalau berani, bantu dia. Sibuk ya, pengecut. Mengapa? Bukan Xiao Wang aku. Ayo hei, Taiju bergerak. Tikus sinar matahari ini akan selesai nih. Haha. Busur lipat memang kekuatannya cukup besar. Wow, tembakannya begitu akurat. Lihat. Benar-benar kena. Ayo. Saya akan memukulinya sampai mati, Jangan pergi ke sana. Itu berbahaya. Kamu baik-baik saja. Paman, kamu baik-baik saja. Bagus, kami punya daging untuk dimakan malam ini. Sangat bagus. Ada daging untuk dimakan. Semua babi hutan mati. Wow, keren banget. Kakak Bim benar-benar membunuh babi itu. Luar biasa, Kakak Bim benar-benar seperti raja yang bangkit kembali. Sekarang orang suka makan kepala babi dan jeroan. Kepala babi dan hati babi ini. Perut babi juga bisa dijual dengan harga bagus. Nanti aku bawa semua ini ke sini. Kapten, bagaimana kita bagi daging babi ini? Babi hutan ini dibunuh oleh pohon matahari. Menurut aturan kolektif kelompok besar, babi hutan dibagi 2, sisanya dibagi rata setiap keluarga. Semua setuju kan? Iya, setuju. Iya.
Babi hutan ini beratnya lebih dari 300 jin. Dia bagi setengahnya sendiri. Dia bisa habisin sendiri. Kamu ini nggak ada otaknya. Baru saja kamu yang lari cepat. Sekarang kamu berani keluar lagi saat daging babi dibagi. Yaitu, aku tidak keberatan. Kalau bukan karena Pak Guang, apalagi makan daging. Mungkin ada yang tertabrak babi hutan sampai mati. Pak Guang, kamu bagaimana menurutmu? Bagi aku setengahnya, aku pasti tidak akan habis makan. Bisa tukar sesuatu dan kembali ke zaman modern untuk jalan-jalan. Baik untuk membeli beberapa bahan kebutuhan. Teman-teman semua, daging babi ini tentunya tidak akan habis dimakan oleh keluarga kami. Ada yang membutuhkan daging babi hutan. Bisa bawa barang untuk menukar denganku. Makanan atau minuman. Atau jika di rumah ada barang lama. Juga bisa, Guru Guo. Apakah saya bisa menukar 5 atau 6 jin belut ini denganmu? Belut di zaman ini murni liar. Barang bagus yang tidak terkontaminasi. Tukar. Saya punya 2 kura-kura, bisa ditukar. Kura-kura juga merupakan barang yang sangat bergizi. Pasti laku keras. Tukar. Kepala tim, besok saya ingin minta cuti. Ingin pergi ke kota untuk bertemu teman. Biarkan aku yang pegang kepala babi, perut babi, dan hati babi ini. Aku kurang bagian sedikit. Daging. Sisa sekitar 10 kg daging babi dibuat sup daging. Untuk tamu-tamu desa. Dengarkan baik-baik, warga desa. Hanya pohon saja. Semua orang akan makan daging babi dan sup campuran babi. Bagaimana? Bagus sekali. Saya nyatakan. Kakak Guangshu adalah pahlawan besar desa kita. Pahlawan besar. Pahlawan besar. Pahlawan besar. Makan daging. Makan daging. Makan daging. Kamu sudah bangun? Semua barang sudah aku bereskan. Bawa sedikit daging pulang juga. Kalau cuma bawa kepala babi dan sisa-sisa itu, terlalu pelit sekali. Tidak apa-apa, teman-temanku itu tidak punya wawasan. Mereka cuma suka makan sisa-sisa. Bawa saja. Aku sudah potong semuanya. Aku juga sudah buat sedikit makanan. Kalau lapar di jalan bisa dimakan. Aku punya 70 sen di sini. Bawa saja di badanmu. Aku tidak butuh. Ambil saja, keluarga miskin tapi jalan kaya. Kamu pergi berburu babi hutan. Apakah ini untuk membuat kita bisa makan daging? Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, ingatlah untuk memberitahu temanmu bahwa kamu sudah punya rumah, sudah punya tempat untuk berteduh. Gadis-gadis di zaman ini benar-benar sangat polos. Wah, punya ruang itu sangat nyaman. Sistem mengembalikanku ke zaman modern. Haha. Yo, Bos Kiang sudah kembali. Di situ ada makanan enak nggak? Aku sudah mancing seharian, tapi nggak dapat ikan sama sekali. Bikin aku kelaparan. Kalian jangan bilang, aku memang punya sesuatu yang enak. Apa sih makanan enaknya? Kepala babi liar yang otentik. Itu barang bagus, kan? Serius. Saya suka yang ini. Kamu tidak membawa durok untuk Nenek Zhu, kan? Kalian ya, ikuti saya. Nanti kalian tahu. Lihat yang baru dibekukan. Masih segar, kan? Ini benar-benar babi hutan besar liar ya? Sekarang. Bukan sembarang orang bisa menemukan ini kapan saja. Aku juga menemukan kura-kura liar. Ini sudah varietas lama dari puluhan tahun yang lalu, kan? Lele kuning ini juga liar. Ya, kalau liar, harus benar-benar liar. Kalau aku mau semuanya. Tak menyangka hari ini ada kejutan seperti ini. Koko Guo, yang melihat dapat bagian ya? Hal ini kamu harus bagi sedikit padaku haha. Kalau begitu, kepala babi ini juga harus bagi sedikit padaku. Tidak masalah ya, Bos Yang. Silakan berikan harganya. Kalian berdua, barang liar ini, tidak ada harganya. Saya awalnya berniat mengirim ke restoran. Kura-kura 500 per jin. Belut juga tidak banyak. Kalian kasih 1000. Ini kepala babi, hati babi, dan perut babi totalnya 3000. Bagaimana? Baiklah, kita timbang dengan harga ini. Iya, barang-barang ini sulit didapat. Totalnya 9.000, ditambah belut dan kepala babi. Baik, saya akan transfer uangnya.
HMPH, siapa bilang tahun 1977 miskin? Aku baru pulang 2 hari, sudah dapat 9.000 yuan. Aku memancing di kolam, 2 bulan juga cuma dapat segitu. Sayang kali ini tidak dapat membawa pulang barang antik. Bos Yang, kalau begitu kami pamit dulu ya, barang-barang ini harus segera diurus. Baiklah. Wah, harum sekali. Ah. Hei, kamu sedang apa? Jangan sampai pecah kura-kura liar saya. Saya menunggu dia untuk menguatkan tubuh. Jangan dulu urus kura-kura itu. Lihat dulu mangkuk itu. Ada apa? Saudara Jiang. Mangkuk ini jangan-jangan kamu beli dari internet ya? Bukan. Ini yang saya dapatkan sebelumnya di sebuah desa. Terlihat bagus. Saya selalu menggunakannya. Kenapa terlihat seperti barang antik? Bentuk dan motifnya ini sama seperti yang dilelang di Sotheby's beberapa tahun lalu. Persis sama. Kalau begitu, barang ini harganya berapa ya? Harganya cuma puluhan ribu. Pola pikirnya terlalu kecil. Coba tebak-tebakan, bayangkan yang besar. Ini barang. Aku ambil dari petani secara sembarangan. Mungkin ini barang antik bernilai jutaan yuan. Kamu beli berapa harganya? 600.000 yuan, 60 yuan. Bukan. Bro, kamu tahu nggak, kalau mangkuk ini benar-benar, dapat berapa banyak uang? Jika itu barang asli, itu bernilai beberapa puluh juta. Hei. Wah. Mangkok seharga 10 juta kamu pakai untuk menyajikan nasi. Kamu benar-benar orang kaya. Tapi jangan salah. Nasi kamu memang cukup harum. Kalian tidak salah lihat, kan? Bagaimana mungkin ini? Tunggu dulu ya, aku akan telepon dulu. Cari orang datang lihat, nanti tahu juga. Halo, Kak Yu. Aku nemu barang bagus nih, tapi aku kurang yakin. Mending kamu datang aja. Oke, sip deh. Aku akan jemput seseorang. Nanti aku datang ya. SAH. Mata Bro Yu masih tajam banget ya. Langsung lihat benda ini begitu masuk. Apa ini asli? Aku mau lihat dulu. Ini nggak mungkin beneran, kan? Ini adalah Village Plum. Cuma ambil mangkuk sembarangan buat aku. Ah! Ini asli. Dan kondisinya juga utuh dan lengkap. Aku lihat ada minyak di atasnya. Sepertinya kakak yang juga paham seluk-beluknya. Dia tahu merawatnya dengan minyak. Oh, ini. Minyak ini. Minyak itu dia pakai buat makan. Baru saja dia pakai buat mangkuk nasi. Aduh. Mangkok besar motif ikan kembung dan rumput laut dinasti Ming Xuande. Harganya lebih dari 10 juta. Kamu pakai ini buat makan. Haha. Aku juga tidak tahu mangkok ini begitu berharga. Kak Yu, benda ini harganya berapa ya? Kamu ada jalur buat jualnya. Benda ini kasih ke aku saja. Saya mengeluarkan 10 juta. Barang ini jika dilelang mungkin bisa terjual lebih. Tapi waktu yang dibutuhkan sangat lama. Tunggu sebentar, Kak. Saya bilang biarkan kamu menilai sedikit. Tapi tidak bilang kamu harus membayar, kan? Barang ini juga disukai ayah saya. Dan mangkuk ini juga saya yang pertama kali menemukannya. Kalau begitu, biarkan saya saja, ya. Seberapa besar muka kamu? Seberapa besar muka kamu? Aku datang untuk hal ini. Begini saja, yang bayar tertinggi dapat. Aku tambah 500.000. Aku tambah 1 juta. Kalau kamu tambah lagi, itu akan jadi milikmu. Yoh, Kak Yu. Kalau begitu, aku menyerah. 1,5 juta. Sialan kamu. Kakak Yang. Tinggalkan kontakmu. Kalau ada barang bagus lain kali ingat cari aku dulu. Aku duluan ya. Ini benar-benar keluar 11,5 juta. Kalian gak bohongin aku kan? Bro, lihat aku kayak orang yang santai banget gak sih?
Berikan padaku. Uang, sudah diatur orang untuk mentransfer ke kamu. Ingat untuk cek ya. Aku harus pergi dulu, ada urusan. Uang sudah masuk 11,5 juta. Sepertinya Chun Mei benar-benar keberuntungan aku. Tahun 1977 benar-benar penuh peluang. Cepat beli barang buat pulang. Ganti bahan kebutuhan, tukar dengan barang yang bagus. Ya begini saja, bisa menemukan pakaian ala tahun 80-an. Beli lebih banyak beras dan minyak. Lagi pula saya punya ruang. Bos, hei. Kain yang bagus, berikan saya 4 celana, 4 pasang sepatu pembebasan. Baiklah. Kakak bodoh. Ingin membeli sesuatu. Ingin membeli barang aneh dan unik, yang paling bagus, adalah yang disukai oleh para pria tua di desa. Hehe. Kalau begitu kamu datang ke tempat yang tepat. Lihat yang ini bagaimana. Barang bagus. Barang ini terlihat baru bagi orang modern, tapi bagi para jomblo tua tahun 77. Cun, sayang, buatkan aku sepiring. Sistem kembali ke tahun 1977. Berhasil melakukan perjalanan waktu ke tahun 1977. Sistem sedang pendingin. Waktu pendingin 12 jam. Pendingin sehari cuma bisa dipakai sekali ya. Itu sudah cukup. Aku sudah kembali. Ayah sudah pulang. Ayah pulang. Kenapa aku jadi ayah? Kartu keluarga kamu sudah selesai dibuat. Mulai sekarang kamu jadi kepala keluarga. Aku akan buat kedua anak itu panggil aku begitu. Hang. Aku cuma ingin punya tempat tinggal. Tiba-tiba istri dan anak-anak sudah ada semua. Apakah kamu merasa mereka berdua merepotkan? Kalau perempuan itu beban, kan? Aduh, saya tidak punya. Jadi, kamu merasa tidak suka padaku. Sebenarnya, saya belum pernah menikah. Kedua anak ini adalah anak saudara perempuanku. Saudara perempuanku meninggal terlalu cepat. Anak-anak ini tidak ada yang merawat. Ayo, jangan menangis. Saya bukan maksudnya begitu. Ah, sudahlah. Mari kita hidup dengan tenang dan stabil. Oh, benar. Saya membawa sesuatu untuk kalian. Banyak sekali pakaian. Ini pasti kain yang bagus, kan? Tenang saja, saya tidak mencuri atau merampok. Apakah kamu masih ingat mangkuk yang kamu bawa untukku? Itu adalah barang antik. Ada seorang kakek yang menyukainya. Dia membelinya seharga 10 yuan. Oh iya, apakah masih ada di rumah? Ah, ternyata seharga ini. Barang-barang itu saya temukan di luar desa. Saya akan cari lagi. Ah, sudahlah. Barang seperti itu tidak mudah ditemukan. Kamu lebih baik ganti pakaian dulu. Hang. Kakak Guo. Kak Guo di rumah ya? Di desa ada pemberitahuan, besok ada rapat. Babi hutan turun gunung merusak hasil pertanian. Babi hutan banyak tidak ya? Kamu ambil rokok dulu, tenangkan diri ya. Oh, Yuxi barang bagus ya. Kak Guo, kenapa tanganmu ada api? Oh, ini pemantik api. Temanku dari perawat membawakan ini untukku. Di atas sana juga ada gambar peri. Ini pasti mahal banget, ya? Ah, nggak mahal. 2 yuan, 2 yuan. Ini nggak mahal, kan? Kalau kamu mau, ya, bisa tukar barang sama aku. Barang apa saja? Wanginya boleh nggak? Senjata nggak usah diingat-ingat. Pada zaman ini, senjata api masih cukup umum. Pemantik api 2.000 rupiah. Bisa ditukar dengan senjata. Nanti untuk berburu babi hutan jadi lebih mudah. Sudahlah, senjata itu bukan barang yang aku cari. Kaksu, kamu pasti nggak mau tukar dengan aku. Sayang, kalau di rumahmu memang ada senjata itu. Aku dengan berat hati bisa tukar satu buat kamu. Tentu saja ada. Ini warisan keluarga saya. Haha.
Kalau begitu aku pulang dulu. Kakak Guang, istirahat lebih awal ya. Ingat besok siang ada rapat. Senjata. Di zaman kelangkaan barang seperti ini, bahkan pemantik api pun laku. Entahlah, besok bisa ganti dengan sesuatu yang lebih enak nggak? Hei, semua diam dulu ya. Aku mau umumkan sesuatu. Sekarang babi hutan turun gunung dan merusak tanaman. Kita perlu mengorganisir orang untuk patroli di ladang jagung belakang bukit. Ada yang mau mendaftar sukarela? Aku ikut. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Aku ikut. Aku ikut. Aku ikut. Ini adalah kesempatan bagus untuk berburu diam-diam. Jangan sampai terlewatkan. Baiklah. Kalau begitu kita putuskan seperti ini. Beberapa hari ke depan, kalian yang jaga. Hal penting sudah disampaikan. Jangan tegang, ya. Santai saja. Terserah kalian, diskusikan lagi di antara kalian. Lihat apakah ada cara yang lebih baik. Ah, begitulah. Yo. Yuxi tidak sampai 8 mao per bungkus. 8 mao untuk satu bungkus rokok ini. Pasti tidak seharga 3 jin beras. Ah. Kenapa tanganmu terbakar? Ini namanya pemantik api. Diberikan oleh teman perawat saudara Guangxiu Ge. Aku susah payah menukar dari tangan GG Guangxiu. Ayo. Ini barang bagus. Gimana GG Guangxiu menukarnya? Bisa aku tukar. Aku masih punya beberapa di tangan. Kalau di rumah kalian punya barang bagus, bisa ditukar. Hewan liar atau barang kuno apa saja, semua bisa ditukar. Di rumah saya ada 2 kelinci. Bisa tukar dengan kelinci pedas. Barang bagus bisa ditukar. Barang lama. Di rumah saya ada piring yang ditinggalkan nenek. Mau? Tidak, saya akan ambilkan untukmu sekarang. Memang ada barang lama. Jangan-jangan ini barang antik lagi. Waktu pendinginan sudah selesai. Nanti aku bawa ke orang untuk dinilai. Hei, tunggu. Simpan dulu pematik api aku. Aku akan segera membawanya untukmu. Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Lihat piring ini. Bukankah ini cuma piring biasa? Bukan buat makan atau minum juga. Di rumah aku banyak banget. Kak Guang, korek api kamu ini, harganya 2 yuan loh. Tidak bisa ditukar dengan barangnya. Maksudmu apa? Kak Guang bilang. Dia memang suka barang-barang lama. Ah, sudahlah, tidak usah ribut. Aku memang suka piring ini. Aku tukar dengan piring ini. Kelihatannya seperti barang tua, tapi tidak peduli apakah itu. Kita berdua. Pasti tidak rugi. Lihatlah orang kecil ini. Gambarnya seperti asli. Itu. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Patroli mulai kapan? Apa malam ini? Ah, benar. Malam di belakang gunung. Baik, nanti saya langsung cari kalian. Saya pergi. Hehehehe. Sistem sudah dingin. Bosan juga tidak ada kerjaan. Sistem mengirimku kembali ke zaman modern. Aduh, hari ini tidak ada yang memancing. Kalau bukan karena sistem ini, aku pasti rugi besar. Ada apa, bos yang, ada barang bagus lagi? Memang ada barang tua. Kalau begitu, datanglah bantu aku lihat. Tunggu sebentar, aku segera datang. Bro. Ada barang bagus apa? Cepat tunjukkan padaku. Sepertinya aku belum pernah lihat piring ini sebelumnya. Bos yang mungkin salah lihat kali ini. Kalau salah lihat ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya, tidak. Bro yang, kali ini bukan kamu yang salah lihat, melainkan Zihao yang salah lihat kali ini. Memang Zihao yang salah lihat kali ini. Bos yang, keberuntunganmu tiada duanya. Setiap kali barangnya bagus. Ini hampir bisa dipastikan. Ini piring besar biru putih Yonggel. Mungkin ini yang disebut 3 sahabat musim dingin. Piring besar bunga musim 4. Lalu, berapa nilai piring besar ini? Ini sulit untuk diperkirakan. Di pasar, belum ada transaksi sampai sekarang. Kakak, jujur saja, berapa banyak uang yang dibayar? Saya tidak membelinya. Saya menukarnya dengan barang. Ditukar. Dengan apa ditukar? Dengan apa? Sebuah barang yang agak berteknologi. Mobil berteknologi.
Kalau kamu menukarnya dengan mobil, maka menggunakan Porsche pun tidak rugi. Piring ini meskipun sulit dinilai, tapi menjualnya dengan harga beberapa juta, masih cukup mudah. Bukan mobil. Bukan mobil, itu apa sih? Sudah sangat mendekati. Iya, benar. Pemantik api. Bos Yang, jika Anda tidak ingin berbicara, ya sudahlah. Jika Anda berbicara pun, kami tidak akan merebut saluran pasokan Anda. Begini, bagaimana jika saya yang mengelola piring ini? Di rumah saya ada balai lelang. Saya bawa pulang buat membantu saya menaikkan nama. Nah, itu urusan sama Kak Yao dan Bos Yang. Kalau ada waktu, nanti kita cari lagi makanan liar. Yang terakhir itu belum cukup buat makan. Semua aku bawa buat dikirim ke orang lain. Oke, kali ini aku akan buat lebih banyak makanan liar buat kalian makan. Kalau begitu, makanan liar sudah ada. Minumannya juga ada, kan? Kami undang kalian minum Maotai. Ayo. Kami dulu pergi dulu ya. Sampai jumpa. Kembali menemukan satu barang antik di desa Pingyuan ini. Sepertinya penuh dengan harta karun. Beresin barang, pulang dulu. Sistem mengantarku kembali ke tahun 1977. Gimana, kalian berdua sudah lihat babi hutan? Belum. Bahkan bayangan babi hutan pun tidak terlihat. Kayaknya malam ini tidak akan datang. Jangan dong. Kamu tidak datang, aku masih menunggu untuk berburu babi hutan, supaya bisa tukar barang kembali. Ngomong-ngomong, di rumahmu masih ada barang lama, aku bisa menukarnya dengan barang lain. Baik, aku akan mencarinya setelah pulang. Babi hutan datang, kalian berdua pergi jalan-jalan di sana, aku akan mengejarnya. Baik. Akhirnya aku menemukanmu. Sistem telah menarik kembali ruang. Tidak apa-apa, kakek Guang. Aku dengar kamu sudah menembak. Tidak apa-apa, sudah aku usir. Kakek Guang, tetap hati-hati ya. Babi hutan mau datang. Hati-hati, lari dulu. Cepat lari, kepala yang satu ini besar sekali. Astaga, kenapa kulitnya bisa setebal ini? Syukurlah aku bawa senjata, satu tembakan tidak mematikan. Kalau begitu dua tembakan, tidak percaya bisa membunuh binatang ini. Sudah terkena, laba-laba itu terluka dan ingin melarikan diri. Kejar, serahkan dia kepada tim. Kita bisa bagi dagingnya setengah. Jangan biarkan dia melarikan diri. Capek banget, aduh. Akhirnya berhasil membunuhnya. Ya ampun, benar-benar, tidak menyangka. Kita benar-benar membunuh seekor babi hutan. Sekarang harus bagaimana? Istirahat sebentar. Nanti kita kembali ke desa bagi daging babi, ya. Belum tahu dia kapan kembali. Ada apa ini? Kamu belum tahu. Yang di bawah sinar matahari itu, mereka bertiga. Kena babi hutan lagi. Aduh ya ampun. Pohon sinar matahari ini sangat kuat. Ayo datang, ayo datang. Ya ampun, babinya besar sekali. Besar sekali, ya. Mereka sudah kembali. Tumbuh dengan cepat, kita bisa makan daging babi lagi. Aduh. Sungguh luar biasa. Pohon matahari kamu hebat sekali. Chunmei pasti tahan, kan? Hahaha. Jangan tanya aku soal ini. Kamu harus tanya Chunmei. Kalian ngomong apa sih? Ya ampun. Ini masih Chunmei. Kok bisa jadi secantik ini? Ya, ini pohon matahari. Beli baju baru untuk dia ya. Seharusnya tahu. Biarkan kepala desa mengatur dia tinggal di rumahku. Lapar tidak? Aku sudah masak. Aduh, benar juga. Ayo makan bersama. Kami juga lapar. Sudahlah, jangan ribut ya. Aku juga sudah lapar semalaman. Daging ini kalian simpan sendiri saja. Simpan daging kita. Kita pulang. Pergi rebus dagingnya, lalu kukus sedikit roti manis. Kalau tidak, nanti begitu daging baru datang, kita semua nggak akan habis makan. Baiklah,
Aku dengar kamu. Ngomong apa lagi? Aku sudah menyimpan semua piring dan mangkuk tua itu. Lain kali kalau kamu keluar, ingat bawa ya. Lihat apakah ada yang berharga. Baik. Yang itu, bagaimanapun juga, entah kali ini Long Endian dapat apa. Bawa banyak barang berharga pulang ya. Pasti ada yang berharga. Makan daging rebus manis yuk. Ibu, daging ini wangi sekali. Apa ini dibawa pulang oleh ayah? Ya, ini dibawa pulang oleh ayah. Suka ayah tidak? Aku paling suka ayah. Sejak ada ayah, kita bisa makan daging. Ada baju baru untuk dipakai. Aku paling suka ayah. Setelah ayah datang ke rumah kita, orang-orang di desa tak berani lagi mengganggu kita. Sudah, cepat makan, ayah. Makan dulu. Ayo, makan bersama. Wanginya luar biasa ini. Ini aroma daging yang sedang direbus. Kalau bisa makan satu suapan saja, aku tertawa sampai bangun dari mimpi. Kita kan satu desa juga. Kenapa dia di rumah yang Xiu makan enak banget? Karena daging babi ini yang bunuh kakak Guangxiu. Kalau bukan dia, kalian bahkan gak bisa cium baunya. Terakhir kali dia yang traktir kalian makan daging. Sudah dikasih ke anjing, pergi sana. HMPH. Hei. Ceh. Saudara Guangxiu, daging kita bertiga sudah disimpan. Kamu lihat kapan mau diolah? Lebih baik cepat daripada lambat. Nanti kita pergi ke pasar gelap di Komune Taiping. Lihat apakah piring ini mau diambil Guangxiu. Mau bagaimana tidak mau? Kamu mau tukar dengan apa? Saya ingin ganti baju, yang dipakai Chunmei itu. Istri saya sangat menyukainya. Semua pakaian sudah robek-robek. Tidak masalah, besok saya bawa untukmu. Benar-benar sangat baik. Saya tahu piring ini tidak berharga. Tidak sebanding dengan baju itu. Tapi istri saya punya banyak. Tidak perlu. Dia yang aku suka memang seharga ini. Tunggu saja, nanti aku buatkan satu set lagi untukmu. Kita berangkat saat fajar. Gua Gong. Apakah ada yang mau babi hutan ini? Ini juga nggak ada yang mau. Bro, ini daging babi hutan, kan? Iya, benar. Bro, jangan gugup. Nama aku Han Long. Ini bagian dari komunitas Pingan yang hidup dari pertanian. Bisa tidak jual babi hutan ini kepada saya? Jual tentu saja jual. Tergantung harga yang ditawarkan bagaimana. 30 per jin, bagaimana? 30 per jin. 20 jin ini totalnya 60 yuan. 30 per jin, Han Long. Bro, kamu ini menipu orang bodoh di sini. Kamu pikir aku tidak tahu? Sekarang harga daging babi di pasar 7.000 PERKILOGRAM. Dan juga harus ada tiket. Saudara, ini bukan untuk dibicarakan. 4.000. Saya juga akan biarkan saudara-saudara ikut menjual. Betul kan? Pasar gelap ini juga ada risikonya. 5.000 PERKILOGRAM. 200 kg semuanya untukmu. Selain itu, jika menemukan tiket Maotai, setengah potong daging babi ini juga bisa dikasih ke kamu. Aku benar-benar punya 2 tiket Maotai. Bro, deal. Di mana gunung batuan itu? Ikut aku saja. Nanti kalau aku nggak bisa balik, kalian cepat pulang ke desa. Kakak, Raja minta aku ikut kamu. Gak usah, aku bisa sendiri. Tidak perlu. Bro, semoga kerjasama kita menyenangkan. Selamat bekerja sama. Kalau ada tiket Maotai lagi, bisa kapan saja datang ke desa Xiaoping untuk menukarnya. Berapa banyak? Saya butuh sebanyak itu. Oke, baik. Kak Guosu, akhirnya kamu muncul. Bikin saya takut saja. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Orang ini masih bisa diandalkan. Kita total menjual uang sebanyak 100 yuan. Kalian masing-masing 33 yuan. Cepat bawa uangnya pulang ke desa. Banyak banget, ya ampun, kakak senior, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini sebelumnya. Aku langsung pulang sembunyikan. Hehe. Ya, akhirnya di tahun 70-an aku berhasil dapat uang. Arak Maotai dari tahun 70-an kalau dilihat di zaman modern. Bagaimanapun juga ini barang mewah. Mau apa? Ini. Ini, silakan. Terima kasih. Mau apa? Hei, ini.
Kasir, tolong berikan saya 2 botol Feitian Maotai. Feitian Maotai sudah habis. Masih ada 2 botol Maotai bunga matahari. Maotai bunga matahari. Apa ini? Jangan-jangan beli yang palsu. Harus tanya kamu mau atau tidak. Jangan berdiri di sini. Jangan menghalangi di sini. Nanti 2 botol terakhir juga habis. Mau. Siapa bilang tidak mau 2 botol? Hei. Minuman sudah siap. Ayo beli sedikit makanan liar lagi. Antik, makanan liar, dan Maotai sudah lengkap. Sistem membawaku kembali ke masa modern. Wah, kalian kapan datang? Kami sudah di sini 1 hari. Kapan kamu kembali? Benar juga. Gimana dengan makanan liar itu? Ada hasilnya enggak? HMPH. Hari ini daging liar cukup banget. Haha, bro yang. 2 orang ini terus bilang sama aku, daging liar kamu asli. Bikin aku ngiler banget. Akhirnya hari ini bisa makan. Hahaha, ayo cepat siapin. Harum. Wanginya luar biasa. Nanti yang tidak berhasil aku beli dengan uang. Saudara yang, nanti si tua bangka itu, aku akan transfer 5.000 yuan kepadamu. Sisanya, anggap saja biaya aku datang ke sini untuk memancing. Baiklah, kita makan dulu. Minum 1, ayo, bersulang. Ini benar-benar Maotai, sangat murni. Saudara, ini tahun berapa Flying Fairy? Ini bukan Flying Fairy, tapi memang merek Maotai. Agak niche. Dakuil bunga, saya belum pernah mendengarnya. Ini Maotai. Jangan-jangan beli di Pinduoduo ya. Kalau minum ini kebanyakan bisa mati kan? Adik kecil, ambilkan botol minumnya, biar aku lihat. 2 orang bodoh ini. Bahkan tidak tahu ini minuman apa. Ini adalah Maotai dari bunga matahari besar. Koleksi terbaik yang diproduksi di tahun 70-an. 2 orang bodoh ini bahkan tidak tahu minuman apa. Begitu saja mereka minum. Kak Yu, ceritakan dong. Apakah Maotai ini sangat berharga? Gini saja, Maotai biasa harganya 3.000. Botol ini minimal 300.000, dan harganya tinggi tapi susah dicari. Benar-benar dapat harta karun. Hahaha, bos yang memang dermawan sekali. Minuman bagus seperti ini kita minum bersama saudara yang. Aku mau botol anggur ini seharga 300.000. Ini barang. Diletakkan di rumah juga keren. Kalau begitu, aku traktir kalian minum ini. Tak perlu dibawa keluar. Aku masih punya botol baru. Masih 1 botol lagi. Cepat, bawa sini lihat. Bro Jia, aku mau botol ini seharga 350.000. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Sebenarnya, diam saja, bahkan jenis minumannya tidak tahu, tapi masih mau merebut Dok Chew Peony dariku. Kamu mengenalinya, bukankah itu sama saja dengan aku yang mengenalinya? Sudahlah, kalian berdua jangan dulu berdebat. Botol ini dulu saya berikan ke kakak Yu. Saya masih punya jalur. Nanti saya carikan 2 botol untukmu. Baiklah. Heha, memang saudara Guangxu sangat teliti. Oh iya. Aku masih punya beberapa barang antik di sana. Mau lihat? Ku bilang kan, saudara Guangxu nggak mungkin mengundang kita makan cuma-cuma. Ini Pak Yu, ahlinya, ada di sini. Kamu kasih dia lihat saja langsung. Ini bisa dibilang barang tua. Tapi tidak berharga apa-apa, yang dari zaman Republik hanya sekitar 1.800 saja. Hai, yang ini juga sama. Hai. Aku sudah bilang kan, saudara Guangxu, gimana mungkin bisa kena semua antik yang sebagus itu? Kalau memang benar begitu, aku juga nggak mau mancing ikan ini lagi. Aku pergi ke desa untuk mencari harta karun, hahaha. Seolah-olah kalau kamu pergi, kamu bisa menemukannya. Ya. Hahaha. Mulutmu hari ini, anak muda, benar-benar hebat. Ini memang barang lama. Ada harta karun muncul. 1 lagi.
Keramik biru putih dinasti Ming Yonggel yang besar, sama dengan yang kamu lihat terakhir kali. Itu satu seri, keduanya bersama-sama, memberikan efek 1+1 lebih besar dari 2. Itu, aku tutup mulutku. Yang sebelumnya, karena tidak ada transaksi sejarah, aku susah menaksir harganya, tapi kedua ini aku simpan di sini. Saya jamin minimal 15 juta untuk transaksi ini. Wah, terima kasih banyak, Yuge. Hai. Saya yang seharusnya berterima kasih padamu karena rela melepaskan barang seperti ini. Di antara kita, sangat sulit untuk didapatkan. Ayo minum, ayo. Bersulang, bersulang, bersulang. Ahahaha. Bos Yang, saya ada satu hal yang ingin saya minta tolong padamu. Hubungan kita kan tidak ada yang perlu diminta. Bilang saja, yaitu ini. Kira-kira bisa tidak kamu carikan saya sedikit belut? Semakin banyak semakin baik. Saya punya seorang teman yang agak lemah. Dia butuh belut liar seperti ini. Untuk menguatkan tubuhnya, soal harga terserah. Bisa diajak kompromi? Oke. Segera saya urus. Tidak perlu bayar. Tapi juga bukan gratis. Saya ingin cari uang dari tahun 70-an. Untuk koleksi saja. Tidak masalah. Saya pulang nanti saya suruh teman saya carikan untukmu. Oke, kamu cepat ya. Saya juga akan cepat. Ah, bukan saya. Itu teman saya. Iya, temanmu. Ah, saya ingat. Di rumah kebetulan ada dayung perahu. Pas sekali bisa dipakai. Nanti saya kembali ke tahun 70-an buat hal besar. Sistem mengirim saya ke tahun 1977. Kamu ambil satu. Aku ambil. Aku sudah kembali. Ayah, sudah kembali. Kamu sudah kembali. Lapar tidak? Aku pergi masak mie untukmu. Baiklah, pas sekali untuk minum sedikit alkohol siang ini. Ingin makan sesuatu yang hangat. Kak Guangxiu, akhirnya kamu kembali. Ada masalah? Apa yang terjadi? Aku menunggumu sepanjang sore. Kamu tahu Jiang Minghan, kan? Dia melaporkan kamu tidak masuk kerja. Dia mau akuntan memotong poin kerja keluargamu. Apa? Ini tidak mungkin. Poin kerja itu adalah nyawa semua orang. Apakah Jiang Minghai punya dendam padaku? Kenapa dia selalu berlawanan denganku? Kamu kan waktu baru datang sempat mengintip kakak ipar dan Xiao Meng mandi. Jiang Minghai adalah seorang pemuda yang ikut kerja di desa. Karena tidak tahan menderita, dia menikahi putri akuntan. Tapi sebenarnya, sekarang masih diam-diam menyukai Xiao Meng. Itu namanya mengintip. Saya itu sedang menangkap ikan. Iya, menangkap ikan. Oh iya, aku ingat pekerjaanmu sekarang adalah mengambil air dari sungai. Mengatur pengairan, kan? Ya. Soal pengairan itu, setidaknya masih harus lebih dari 2 minggu lagi. Mengairi tanah itu gampang. Cukup cari alat penyedot air modern. Bisa menggantikan kerja 10 orang. Sudah, urusan itu jangan dipikirkan lagi. Aku punya caraku sendiri. Oh benar, mengenai belut kuningmu sebelumnya. Apakah itu yang kamu tangkap di sawah bersama Afu? Iya, di sawah banyak sekali. Tapi tidak mudah menangkapnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin menghasilkan uang? Tentu saja, siapa yang tidak mau uang? Hei seperti ini, kalau begitu, bawa Afu dan kita pergi ke sawah. Aku akan mengajarkanmu cara cepat menangkap belut. Setelah menangkapnya, jual padaku 30 sen PERKILOGRAM. 30 sen PERKILOGRAM. Baiklah, aku akan segera mencarinya. Akuntan yang ini adalah ayah mertua Jiang Minghai. Pasti dia akan membantunya. Kalau tidak, kita pergi minta tolong ke kepala regu. Tenang saja, aku jamin mereka tidak akan mengurangi poin kerja kita, dan kita harus menambahnya. Bagaimana mungkin? Kamu masih tidak percaya pada kemampuan pria kamu. Tenang saja, iya. Tidur saja di rumah dulu, aku pergi dulu. Kembali lebih cepat ya. Aduh. Master Guo, kamu tahu cara menangkap belut tidak? Pakai ini, ya. Ini. Benda ini bisa menangkap belut kuning ya? Hehe. Benar-benar berhasil. Ini jauh lebih berguna daripada benda itu. Sangat berguna ya, saya juga mau coba. Wow. Kak Guang,
saya benar-benar kagum padamu. Alat seperti ini bisa dibuat juga. Aku dulu kira, aku sudah ahli menangkap belut. Ternyata dibanding kamu aku bukan apa-apa. Aku dengar dari seorang pemuda terdidik sebelumnya. Alat ini, Paman Guang menangkap belut dengan sangat mudah. 3 Mao PERKILOGRAM. Kalau diterima bukannya rugi ya, kita berdua saja tidak usah. Kita anggap saja membantu kamu ya. Bawa kami untuk berburu. Babi sudah menghasilkan cukup banyak. Semua adalah saudara. Bilang 3 Mao ya 3 Mao. Kalian sebelumnya juga sudah banyak membantu saya. Tapi, kalau kalian benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bantu saya tangkap lebih banyak belut. Kalian tangkap dulu, nanti kirimkan ke rumah saya. Saya mau mandi sebentar. Baiklah, baiklah. Akuntan Yang, saya mau bilang sama kamu. Pagi-pagi sudah mandi di sini. Jangan-jangan hari ini kamu mau malas lagi, tidak mau kerja, kan? Akuntan Yang, saya laporkan. Semalam, Yang Guang bilang aku malas dan tidak kerja. Mau potong poin kerjanya. Potong poin kerja seluruh keluarganya. Kamu kemarin, waktu makan daging babi hutan yang aku buru, kenapa tidak bilang aku malas dan tidak kerja? Hei, urusan satu urusan, ya, daging babi hutan itu, bagaimanapun juga adalah aset kolektif. Jadi aku masih bilang kamu memanfaatkan keberhasilan bersama. Baiklah, kalau begitu aku keluar dari tim patroli, kamu ganti. Ada apa? Takut mati. Dia ini pengecut, masih berani patroli dan berburu babi hutan. Aku rasa dia melihat babi hutan, pasti sudah ngompol. Menurutku, seperti Guangxiu, pahlawan desa ini, aku patroli dengan baik saja, tidak perlu masuk kerja. Kak Yang, kamu dengarkan. Anak ini tidak hanya malas kerja, tapi juga memprovokasi hubungan massa, menghambat proses produksi. Saya usulkan potong 3 hari nilai kerjanya. Sudah, jangan berdebat lagi. Sunshine, hormat, menghambat proses produksi. Potong 3 hari nilai kerjanya. Akuntan Yang, kamu bilang aku menghambat proses produksi. Padahal aku sendiri bisa kerjakan 10 orang. Bisakah kamu beri aku 10 hari kerja? Hei, apa kamu sedang pamer apa? Masih bilang 1 orang setara 10 orang. Ngomong apa aku pamer atau tidak? Kalau aku bisa melakukannya, bagaimana? Kalau akuntan yang bisa melakukannya, 1 orang bisa setara 10 orang. Hukumi aku 10 hari poin kerja. Hitung ke aku. Semua orang dengar, kan? Coba lihat apa yang terjadi. Kalau Yang Guangxiu benar-benar punya kemampuan hari ini. Kalau aku catat 1 bulan buatmu, bagaimana? Semua orang dengar, kan? Ini diucapkan langsung oleh akuntan Yang. Benar-benar memalukan. Mendengar kami bersaksi untukmu, cepatlah tunjukkan kepada kami. Tunjukkan. Mendengar kami bersaksi untukmu, cepatlah tunjukkan kepada kami. Jangan buru-buru, aku akan pulang dan bersiap-siap. Kalian tunggu di sini ya, baik. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Jangan takut untuk datang. Siapkan poin kerja kamu. Ayo keluar. Sistem mengantarku kembali ke zaman modern. Hei, Kak Guangzu. Halo, Kak Guangzu, ada apa di pagi buta ini? Bagaimana dengan uang yang aku minta? Aku sudah menemukan kurang dari 1.000 yuan. 1.000 yuan. Segera bawa ke sini, ya, bukan kakak. Pagi-pagi begini, kalau tidak, ikan belut yang temanmu mau sudah ditemukan, 30 kilogram. Baik, tunggu sebentar, segera datang. Weh. Pompa air sebenarnya mudah dibuat. Prinsipnya sama dengan mesin tekanan air. Tapi di tahun 70-an tidak ada bahan kedap. Jadi tidak bisa dibuat. Tapi jika ditempatkan di zaman modern, itu sama sekali bukan masalah. Huang Suge terlalu hebat. 500, saya akan memintanya untuk terus mengumpulkan. Baik, saya ingin sebanyak yang ada dari tahun 70-an. Oke. Kalau begitu, saya ambil ya. Ember pompa ini sudah siap. Saatnya kembali ke desa, memberikan sedikit kejutan kepada penduduk desa.
Akhir-akhir ini capek banget. Bisa nggak aku fokus cari uang dulu? Sistem mengirim aku kembali ke tahun 1977. Sistem mengirim aku kembali ke tahun 1977. Kamu bilang apa sebenarnya? Kenapa dia nggak unduh? Aneh banget. Dia nggak mau unduh. Aduh, dia datang. Hai, pohon matahari. Kamu benar-benar berani datang ya? Kalau nggak datang, bagaimana aku menghitung poin kerjamu? Aku tunjukkan bagaimana aku bisa menahan 10 orang sendiri. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tahu? Iya, benar. Aku tunjukkan padamu, bagaimana aku bisa melawan 10 orang sendirian. Lagi ngapain ini? Dia ini lagi ngapain sih? Bodoh banget ini. Kamu lagi ngapain? Komandan, pohon matahari bilang, dia bisa melakukan pekerjaan 10 orang sendirian. Sekarang dia lagi tampil di bawah sana. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka akan dipotong 10 hari poin kerja. Hei Paman Bao, jangan bertingkah. Cepat naik dan kerjakan dengan baik. Kepala Regu, kamu datang tepat waktu. Aku mau tunjukkan padamu. Bagaimana aku mengerjakan pekerjaan 10 orang sendiri? Itu. Ya ampun. Air keluar dengan volume sebesar ini. Ini benar-benar satu ember ya. Bukankah begitu? Kepala Regu, kau lihat aku ini sendiri. Bisa menggantikan pekerjaan 10 orang, kan? Jangan bilang 10 orang saja. Kamu benar-benar hebat. 50 orang ini juga bisa seperti kamu. Akuntan Yang, jangan lupa tambahkan 1 bulan poin kerja untuk saya. Selain itu, potong 10 hari dari Jiang Minghai. Ini bagaimana mungkin? Minghai. Bukankah tadi kamu sedang bersenang-senang? Apakah kamu mau melarikan diri sekarang? Ini adalah... dia lari. Haha, Unclelong, bisakah dia mengajari kita sesuatu? Yaitu, ajarin kami dong. Benar juga ya. Ini sangat menghemat tenaga. Kepala tim, bagaimana menurutmu? Apakah ini bisa dianggap meningkatkan efisiensi produksi? Bisakah saya minta cuti beberapa hari? Kalau kamu mau, ajarkan metode ini kepada semua orang. Saya setuju dengan cuti kamu, tapi ini tidak bisa diajarkan, deh. Tapi aku bisa buat beberapa nanti, lalu ajari kalian cara menggunakannya. Baik, Kapten ada masalah. Ada masalah, Damau. Damau, ini buruk sekali. Jangan ribut. Ikuti aku ke markas besar, ayo cepat. Cepat lihat. Damau. Kamu dengar belum? Harimau besar turun gunung. Aduh, serem banget. Apa yang terjadi? Kabar bilang harimau besar turun gunung dan melukai orang. Untung saja ada yang memelihara babi. Babi itu diambil dan dibawa pergi. Harimau besar, harimau. Apa yang sebenarnya turun gunung? Lalu, bagaimana ini? Ini jauh lebih berbahaya daripada babi hutan. Dan harganya juga jauh lebih mahal. Ini seluruh tubuhnya berharga. Kalau ini sekarang adalah hewan yang dilindungi. Tapi di tahun 70-an berbeda. Kalau membunuh harimau, kamu nggak akan dipenjara. malahan bisa jadi pahlawan. Harimau ini jantan atau betina? Dengan baik. Apakah ada bedanya? Betina lebih hebat, bukan? Jantan lebih berguna. Ini cambuk harimau memang barang bagus. HMPH. Semua orang juga sudah dengar. Kali ini harimau tidak hanya melukai orang, masih mencuri seekor babi. Syukurlah ada babi. Kalau tidak, keluarga itu pasti sudah dimakan oleh kucing besar. Iya, kucing besar itu sudah pernah membunuh orang tahun lalu. Loh. Diam. Dengarkan saya dulu. Hewan ini kali ini bisa melukai orang. Lain kali dia pasti akan memakan orang. Regu memutuskan untuk masuk gunung memburu harimau. Siapa yang mau mendaftar? Siapa berani pergi? Kesempatan langka seperti ini tidak boleh dilewatkan. Cambuk harimau dan kulit harimau itu sangat berharga. Sayang, nanti aku akan cari sesuatu di tempat modern. Hati-hati ya. Seharusnya. Aku mendaftar. Tidak boleh. Kamu tidak bisa pergi. Bagaimana jika menemui bahaya? Aku, sejak masuk ke desa Xiaoping, juga harus berkontribusi untuk desa Xiaoping. Percayalah. Lalu aku, apa yang harus aku lakukan? Percayalah, tidak akan apa-apa. Pohon matahari berkata dengan baik. Pohon matahari, semangatmu benar-benar membuatku terharu. Tapi hanya dengan satu orang seperti ini, masih ada yang mencemarkan namanya. Akan mengurangi poin kerjanya.
Benar-benar memalukan desa Xiaoping kita. Orang yang tidak tahu malu. Ini siapa yang bilang? Itu Jiang Minghai yang bilang. Apakah itu juga kamu yang bilang? Bukan, tidak ada. Aku beritahu kamu, Jiang Minghai, kamu juga harus ikut tim penangkap harimau kali ini. Bukan. Kepala tim tidak bisa. Aku keseleo kaki. Pengecut. Kamu ngapain? Potong 1 bulan poin kerja kamu. Berikan pohon matahari hadiah 1 bulan poin kerja. Dan juga, berikan cuti 1 bulan untuk pohon matahari. Kalau kali ini kucing besar berhasil ditangkap, pohon matahari punya hak prioritas pembagian. Siapa yang masih mau daftar? Saya mau daftar. Saya daftar, saya juga ikut. Baik, Pak Pohon Matahari. Orang-orang yang daftar kali ini akan kamu pimpin. Di gudang regu, ada senapan semi-otomatis tipe 56. Satu untuk setiap orang. Tapi ingatlah, pastikan keselamatan semua orang. Tenang saja, Kapten. Kami akan menyelesaikan tugas. Sekian, rapat selesai. Ayo, kita pergi. Gao Suge, kapan kita bertindak? Sistem kembali ke zaman modern. Berapa lama lagi waktu pendinginan? Masih 8 jam sampai waktu pendinginan selesai. Malam nanti aku pulang dulu untuk menyiapkan sesuatu. Kalian semua jangan khawatir. Aku punya senjata rahasia untuk melawan kucing besar itu. Benarkah, Kak Guo? Kamu yakin? Sekitar 7 atau 80% yakin. Nanti kamu akan tahu kok. Hitung mundur pendinginan. Sistem mengirimku kembali ke zaman modern. Ada ini. Bahkan harimau pun harus tidur dengan baik, ya. Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Aku akan menangkap harimau. Semoga kucing besar tidak datang malam ini. Tidak datang hari ini, harus datang besok. Yang harus datang pasti akan datang. Sudah datang. Paman Lian, senjatamu ini bisa diandalkan. Kalau tidak, kita semua bakal mati. Tenang saja, jangan bilang harimau saja. Gajah datang pun akan aku tumbangkan. Mendekat sedikit lagi. Guru Guo, benda ini tidak berguna. Harimau ini masih bisa bergerak. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang sebentar. Wah, hebat sekali. Kakak Guangxiu memang hebat. Harimau ini benar-benar tertidur. Wah, senjatanya sangat hebat. Mati. Cepat bunuh dia sebelum dia bangun. Hati-hati dengan kulitnya. Itu barang paling berharga. Tenang saja, tenang saja. Sangat mendebarkan. Kalau bukan tahun 1977, mana bisa dapat barang ini? Jantan atau betina? Jantan. Bagus, cepat bawa pulang ke desa. Nanti dibuat jadi cambuk harimau. Bikin para anak orang kaya ngiler. Aduh. Kapten, berkat keberanianmu. Harimau ini berhasil ditangkap. Sungguh luar biasa. Wow, matahari dan pohon benar-benar membunuh harimau. Dia sangat hebat. Ya, tahun lalu, ada yang meninggal, hal yang mustahil dilakukan. Dia hanya dengan 2 orang menyelesaikannya. Ini adalah ketajaman penglihatannya. Ini luar biasa. Nanti dia akan jadi pahlawan pemburu harimau. Mama, ayah sangat hebat. Sekarang dia adalah pahlawan pemburu harimau. Benar, ayah memang pahlawan. Sinar cahaya itu. Ikuti aturan seperti biasa. 3 dari kalian bagi harimau itu menjadi 2 bagian. Barang-barang di dalamnya. Kalian punya hak prioritas. Komandan. Saya ingin membeli tulang harimau mereka dengan 20 yuan. Beli tulang harimau mereka. Tongkat harimau. 20, banyak sekali. Paman Guo, harimau ini kamu yang bunuh. Kalau kamu mau, ambil saja langsung. Tidak perlu bayar. Iya, tidak perlu bayar. Nggak gratis nggak bisa. Aku rasa nggak masalah. Nanti setelah si kucing besar ini selesai, aku akan antar ke kamu. Kalau begitu aku pulang dulu buat istirahat. Pergilah. Haha. Longge, kenapa kamu datang? Oh, Suge. Aku nggak berani menganggap dirimu pahlawan penangkap harimau. Kakak, aku datang mengantarkan sesuatu untukmu. Mengantarkan apa? Bukankah kamu dulu suruh aku cari tiket mau utai? Kamu masih mau? Sudah ketemu. 15 lembar, cukupkah? Pasti cukup.
15 botol Moutai. Kalau bisa beli Davatian atau Wuxing, itu bakal untung besar. Meski tidak bisa beli Dahui Kua juga bisa untung banyak. Ditambah lagi dengan perlindungan Hukuo. Hasil kali ini tidak kecil. Ini lebih dari 100 yuan, silakan ambil. Bro, ini barang apa? Oh, ini pemantik api. Teman saya kirim dari perawat. Bisa saya lihat? Jangan bilang hanya untuk dilihat, bisa saya berikan juga. Harganya cuma 2.000. Tapi, lain kali, carikan saya lebih banyak tiket Moutai. Kalau ada Moutainya, itu lebih baik. Nanti, saya kasih kamu 16.000 per botol. Tidak masalah. Apakah masih ada barang ini, Suge? Saya rasa ini pasti laku keras. Kamu memang punya jiwa bisnis yang baik. Lain kali saya akan ambil sedikit. Hehe, tiba-tiba menemukan 15 tiket Moutai. Hanlong ini memang punya kemampuan. Ini jauh lebih cepat daripada saya mencarinya sendiri. Suge, kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu. Kamu bilang, kamu sudah ambil tiket Moutai buat aku. Di tempatmu masih bisa carikan. Yang sebelum Dynasty King, botol-botol dan Gucci. Perabotan juga boleh, Paman. Kamu mau barang rongsokan itu buat apa? Dibuang di tanah pun nggak ada yang mau, nggak berharga. Aduh, saya suka hal-hal seperti ini. Coba carikan untuk saya. 5 jiao. Ambil sebanyak yang ada. Oke, tidak masalah. Baiklah, Pak. Sudah disepakati, tidak ada masalah. Saya pergi dulu ya. Itu. Temanmu yang siang tadi itu kerja apa? Oh, jadi kamu datang untuk mengantarkan sesuatu. Sebentar, aku masih harus pergi mencari Guangguo untuk sabuk harimau. Sudah larut malam. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Ya, anak perempuan besar dan kecil sudah besar. Mereka bisa tidur sendiri di malam hari. Kenapa kamu tidak mengerti? Maksudmu? Sepertinya sabuk harimau ini harus direndam dalam alkohol. Harus sisihkan sedikit untuk diri sendiri. Ayo ambil kupon lagi, tukar sedikit. Moutai. Barang ini baru bisa diproses di zaman modern. Kita punya tiket. Jangan ribut lagi. Kalau ribut lagi, nggak akan dijual lagi, mau apa? Masih harus dari pegawai koperasi. Setiap kali datang. Semua ini membuat saya, orang modern ini, merasakan perasaan rendah diri. Ngapain bengong? Kamu mau apa? Ada Moutai bintang 5. Kalau enggak, ada Moutai bunga matahari besar. Enggak ada, cuma 10 botol. Aku mau semua bunga matahari kecil yang ada. Wah, kamu punya banyak tiket ya? Aku mau belanja, bisa nggak bawa begitu banyak tiket? Ngapain ngomong sembarangan? Ayo, ambil saja. Oke, tunggu sebentar. Aduh. Selamat jalan, ya. Sistem membawaku kembali ke masa modern. Sudahlah, lebih baik tidak panggil mereka dulu. Kalau tidak, juga susah dijelaskan. Rendam jadi arak, buat produk jadi. Lalu panggil mereka datang. Jelaskan dengan baik. Barang ini cukup berharga. Harus dipadukan dengan banyak bahan obat. Ah, sudahlah. Cepat selesaikan, pulang saja. Barang ini direndam 2 hari. Pasti bikin tambah kuat sekali. Kita pulang saja dulu. Masih harus buru-buru pulang. Harus cari cara buat dapat tiket sepeda. Kenapa aku bodoh sekali? Ini kan zaman modern, apa gunanya tiket sepeda? Kalau aku beli satu, bawa pulang saja. HMPH. Mau sepeda, pemuda, baru atau bekas? Ini di tahun 6070-an. Lebih keren dari BMW dan Mercedes. Harganya 800, gimana? 800 terlalu mahal, kan? Di online jualnya 600. Kalau di online nggak ada yang baru ini. Kalau soal kualitas, ini juga nggak kalah bagus. Kalau kamu mau, aku kasih diskon lagi 50.000. Oke, deal, sip. Kalau begitu, aku pergi dulu ya, baik.
Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Aduh, keren juga. Hahaha. Aku pergi. 28 besar. Kakak Bim, kamu sudah beli mobil. Di toko kebetulan ada stok. Jadi aku beli. Astaga, mobil ini masih ada kursi belakangnya. Ini keren banget. Nanti kalau keluar bisa pamer deh. Desa kita dapat mobil baru lagi. Ini sepeda 28 besar, Kak Guangshu. Mobilmu keren banget. Lumayan lah. Bukan itu, yang kecil. Aku nggak punya tiket. Kalau aku punya tiket, aku juga mau beli satu. Kak Bim, bisa ajak aku jalan-jalan nggak? Gadis kecil yang imut ini. Lain kali ya, Bim juga capek setelah seharian sibuk. Oh iya, sudah agak malam. Aku harus pulang makan. Kak Bim, besok bisa jemput aku nggak? Aku pergi ke desa Daping di depan untuk kencan buta. Tidak masalah, besok kalau tidak ada urusan langsung saja datang naik sepeda. Terima kasih, Kak Guang. Kenapa? Cemburu ya? Aku juga tidak berniat membiarkannya duduk di jok belakangku. Sungguh. Tentu saja sungguh. Kenapa aku harus bohong padamu? Kamu bilang hari ini aku harus pulang lebih awal. Lalu apa? Lalu aku buatkan makanan enak untukmu. Aku tidak lapar lagi. Untuk mengurangi rasa kenyang dulu. Ayah dan ibu, kalian sedang apa? Tidak melakukan apa-apa. Aku kabur. Ayah, tolong hembuskan angin ke mataku. Tiup mata. Tiup mata. Apakah matamu sudah baik? Ayo pergi. Setelah makan, aku akan membantumu tiup lagi. Ayo pergi. Aku masih harus menidurkan anak. Sepertinya malam ini aku akan sulit tidur lagi. Hahaha. Barang yang kamu mau ada di sini. Kelihatannya cukup tua. Di zaman ini juga tidak ada pemain sepak bola yang begitu hebat. Barang ini cuma diletakkan di sini. Tak takut dicuri orang. Hai, GG, hanya kamu yang kurus. Kalau tidak, ini cuma barang rongsokan. Siapapun yang mau taruh di sini, aku nggak akan ambil. GG, meja 8 dewa ini terlalu mahal. Saya belum beli, saya lihat dulu. Meja 8 dewa ini, kita bicarakan nanti saja. Kamu masih punya tiket Maotai? Ada, saya ambilkan untuk kamu. Hei, oke, nanti saya hitung uangnya untuk kamu. Hei, Kaksu, ini totalnya 120 barang. Mengeluarkan uang itu sama dengan menukar makanan. Aku kasih kamu harga lebih murah. Tidak perlu kamu cari sebanyak itu, sudah melebihi harapanku. Aku kasih kamu 60 sen per potong. Kalau kualitasnya bagus, lain kali aku naikkan harganya untukmu. Ini gimana aku tega ya, bos? 60 sen per potong. 120 potong jadi 72 yuan. Kita sudah kaya. Kaya, yang kaya adalah aku. 30 botol Moutai, lebih dari 100 barang antik. Segera cari orang untuk mengonfirmasi. Oh ya, bosnya meja ini di mana? Bro, aku panggilkan ya. Li Xiaojun, Kak Long. Kenapa meja 8 dewa ini terasa tua? Sepertinya barang lama. Bos, meja ini dijual 200 rupiah. Berapa 200? Apakah kamu, Li Xiaojun, sengaja menipuku? Saudaraku, kamu ini. Hari itu dia bilang 150, loh. Kak Long, jangan bicara seperti itu. Bahan makanan ini pun naik harga. Padahal barang bagus seperti ini, masih tidak bisa naik sedikit. Bro, lihat sendiri. Ini adalah kayu Huang Huali terbaik dari akhir dinasti Ming. Wow. Bro, aku mau atau tidak mau meja ini. Kalau kamu bersikap seperti orang besar saat makan, sudahlah, ya. Bro, jangan begitu, harganya masih bisa dinegosiasikan kok. Tetap dihitung 150. Sebenarnya 150 masih bisa dibicarakan. Tapi sekarang lebih dari 100, saya nggak mau. 100, itu terlalu sedikit kan? Hei bro. 100 ya 100. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan kita. Masalah hari ini. Aduh, aku yang kurang sopan. Haha, baiklah. Aku ambil meja ini. Kalau ada barang lain nanti, langsung cari aku saja. Ganti meja dan bawa pergi. Baiklah, barang-barangnya biarkan di sini. Nanti akan ada orang yang datang untuk menerima. Aduh, baiklah, ada urusan. Suge, pemantik yang dijanjikan sebelumnya. Oh, pemantik itu ya? Cuma ini saja, 2000 per biji. Lain kali akan saya bawa lebih banyak. Terima kasih, Suge. Kalau begitu, saya pergi dulu.
Kali ini barang yang dibawa agak banyak. Tidak tahu apakah Yuge, mereka bisa menghabiskannya. Lebih baik ajak mereka panggil beberapa orang lagi. Ajak mereka makan hidangan liar. Sistem simpan di ruang penyimpanan. Kirim saya kembali ke zaman modern. Hei Yuge, saya ini membawa barang agak banyak. Kalau begitu, panggil beberapa orang datang. Bantu aku lihat, mau makan daging liar. Baik, tidak masalah, baik. Ini tempat kelinci tidak buang kotoran. Ayo kita ke sana. Apa yang enak di sini? Lao Yu, bukankah kamu yang bilang kita akan makan ikan? Aku sudah bilang sama kamu, bukan aku yang mengundang. Ini adalah salah satu adik kecilku. Piring besar biru dan putih yang terakhir itu miliknya. Keberuntungannya memang cukup bagus. Tapi apakah dia punya kemampuan? Aku bilang padamu, kalau barang biasa aku nggak tertarik. Kita masuk dulu, nanti bicara lagi. Dia berburu binatang liar. Orang biasa nggak bisa menangkapnya. Semua bos, makanannya sudah siap. Ayo cepat masuk, ayo pergi. Aduh. Ini benar-benar daging babi hutan, ya? Babi hutan, ayam hutan, kelinci hutan. Makanan ini pasti harganya 3-4 ribu yuan. Aku sendiri bahkan gak tega makan malam ini. Lumayan menarik. Kalau bicara soal persaudaraan yang murah hati, saya perkenalkan diri dulu. Saya Chen Jiangang dari grup Tiangang. Ini adalah Sun Xing, Li Sun Xing dari bengkel mobil. Pak Chen, Pak Li, mari minum segelas. Hei. Ini adalah arak sorghum. Hidangan enak di meja ini cocok dengan arak sorghum. Apakah rasanya kurang pas? Tidak bisa, aku akan ambil 2 botol di mobil. Hei, tunggu dulu. Pak Chen, ada barang bagus di sini. Coba saja, nanti kau tahu rasanya. Kenapa araknya bau amis ya? Tidak bisa, aku tetap akan ambil 2 botol di mobil. Minuman ini kalian tidak bisa minum. Aku masih punya yang lain. Tunggu sebentar ya. Minuman ini kelihatannya agak aneh. Ini pasti maotai, kan? Memang aneh. Ini maotai kecil berdaun bunga kecil yang melayang. Memang benar, tahun 75. Ayo, aku mau lihat. Ini adalah maotai bunga kecil yang legendaris. Bro, malam ini jangan kita minum lagi, ya, Pak Chen. Cuma 1 botol anggur. Kalian datang untuk memberi muka saya dan minum. Sekarang langsung buka dan minum. Bukan maksud saya begitu. Anggur ini kamu jual ke saya. Lalu apa? Saya besok lusa akan mengundang teman. Kalau begitu, ambil saja botol ini. Saudara yang murah hati. Minuman ini bernilai 80 ribu. Aku kasih kamu 100 ribu. Aku berutang budi padamu. Tidak perlu, aku masih punya ini. Hahaha. Aku pergi, masih ada 1 botol lagi. Ayo jual padaku. Oke, botol yang tadi aku tidak berani ambil. Botol ini harus aku bawa. Kalian berdua tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Saya juga perlu menggunakannya dalam 2 hari ini. Hahaha. Baiklah semuanya. Jangan berisik, saya masih punya banyak di sini. Masih ada, aduh. Saudaraku, hebat sekali. Jangan bilang kamu sudah mulai grosir. Saya juga tidak tahu kalian semua ingin membeli. Kalau begitu, masing-masing 1 botol saja. Sisa minuman kita. Kalau begitu, aku beri mingguang. Saudaraku, tuang 1 gelas. Tidak. Aku cukup minum ini saja. Tidak ada aturan bahwa tamu harus minum arak terbaik. Alasan tuan rumah minum arak. Araknya ini bagus. Tapi dia tidak bisa membeli arak sebaik ini dari aku. Tidak bisa membelinya. Jadi ini minuman apa? Minuman ginseng tulang dan ekor harimau. Saudaraku, kamu masih bisa mendapatkan ini. Kamu tidak khawatir. Aku punya cara. Tidak ada cara. Biarkan aku juga 1 gelas. Aku mau 1 gelas. Haha. Kalian ini cepat banget berubah muka. Santai aja, meskipun waktu rendamnya nggak lama. Tapi efek obatnya masih ada. Bro, minuman ini bisa bikin mabuk nggak? Kalau nanti, sendiri nggak akan bisa dapetin lagi. Maafkan aku terlalu tiba-tiba. Maafkan aku terlalu mendadak. Sebagai permintaan maaf, aku menghukum diriku 3 gelas. Hahaha, kamu tergoda dengan ekor harimau, jadi kamu tergoda. Apa kamu mencari alasan? Bola kalkulasi kamu sudah jatuh ke wajahku. Hehehe. Aduh, sudah. Kita masih ada urusan penting yang harus dibicarakan. Jangan terlalu banyak minum, ya. Kalau begitu, kita makan, minum, dan ngobrol saja. Bagaimana? Setuju? Haha, baiklah. Ayo.
seperti barang tua, tapi seharusnya tidak bernilai banyak, hanya 1.000 atau 800-an. Saya kali ini mengambil banyak, tidak terburu-buru. Antik seperti ini tidak ada gunanya. Tergantung pada kualitas. Oh. Pak Chen. Lihat. Aduh, astaga. Ini adalah vas glasir langit biru dari dinasti Song Utara, Qilru. Warnanya hijau segar dan indah. Glasirnya tebal dan bening, seperti keindahan langit cerah setelah hujan berhenti dan awan pecah. Ini benar-benar barang langka sekali. Barang ini harganya berapa ya? Barang ini pernah dilelang sebelumnya. Benar, nilai pasarnya 250 juta. Tapi apa? Tapi, kalau tidak dapat pembeli yang tepat, susah untuk dijual. Ngomong-ngomong, 2 piringmu sudah ada titik terang. Hey bro. Kalau begitu, aku ambil yang ini, King Tian Yuping. Tapi ada satu masalah, aku tidak punya banyak aliran kas. Kalau begitu, ya sudah. Kalau tidak punya uang, ya sulit. Villa kamu itu, bukankah selama ini belum terjual juga? Ah, benar, bro. Aku punya villa, nilainya sekitar 300 juta. Saya tidak punya uang, tapi kamu harus lihat baik-baik. Saya bisa berikan villa saya padamu. Lagi pula tinggal di situ juga tidak nyaman. Langsung ke villa, apakah itu agak mewah? Villa dia memang bagus. Kalau kamu beli, juga tidak rugi. Kalau begitu, nanti kita pergi lihat-lihat. Kalau cocok, kita ganti. Kalau tidak cocok, ya sudah, tidak masalah. Kalau kamu lihat villa saya, pasti langsung suka. Ayo kita pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku masih ada urusan yang harus aku bicarakan dengan kakak Guangxu. Kamu sudah puas, kan? Ayo pergi. Kamu pergi saja, kita akan minum. Hahaha. Ayo. Kamu punya teman, kan, yang sangat butuh sekali minuman anggur cambuk harimau ini. Obat mujarab seperti ini. Suruh aku bawakan sedikit untuk dia. Boleh saja, uangku dari tahun 70-an itu. Kamu sudah cari bagaimana? Beberapa ribu, loh. Minuman anggur cambuk harimau ini, harus coba yang segar dulu. Harus direndam selama sebulan agar kuat. Nanti aku akan menyisakan sedikit untuk temanmu. Kalau begitu, mari kita lihat rumah. Ayo. Lihat ini adalah satu-satunya villa di Pulau Donghu. Luasnya 2 mu. Villa ini memiliki 4 lantai. Ada taman, kolam renang, semuanya ada. Seandainya aku tidak menyukai barang yang ada di tanganmu, aku bahkan tidak tega untuk melakukannya. Memang villa ini cukup bagus. Membelinya juga tidak masalah. Bagaimanapun juga aku sudah mulai menghasilkan uang sejak tahun 1977. Pasti aku bisa menemukan yang lebih baik lagi. Lumayan bagus juga. Kalau soal pertukaran itu, aku rasa bisa. Kau urus saja administrasinya. Kalau begitu, aku akan atur agar kontraknya dikirim ke kamu. Silakan masuk. Oke. Sudah dibongkar. Saudara, villa ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kerjasama yang menyenangkan, Chen. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Hahaha, pergi. Mulai sekarang. Saya juga punya villa. Sayangnya barang-barang lama ini. Saya masih punya 2 meja pacuan. Saya sangat senang. Lupa bertanya tentang meja pacuan. Ini nilainya 1 juta. Saya harus menjualnya lebih dari 1 juta. Sekarang mereka juga sudah mabuk, memanggil mereka juga tidak cocok. Ah, lebih baik unggah dulu ke internet dan lihat hasilnya. Lihat ada pelanggan atau tidak. Tidak ada satu pesan pun, lihat. Memang tidak bisa diandalkan online. Untung saja saya sendiri yang membeli buku ini. Selama ini, banyak belajar dan belajar. Aduh. Sistem membawaku kembali ke tahun 1977.
Baru saja selesai tinggal di villa besar. Sekarang kembali ke rumah kecil tahun 1977. Perbedaan yang sangat mencolok. Mau bangun rumah baru. Kalian datang apa? Ini. Kamu pasti adalah Guangshu, kan? Aku adalah nenek dari Daya dan Arya, yaitu anaknya yang meninggal. Juga menyebabkan kematian kakakku. Tidak memberi makan kedua anak itu. Kalau bukan karena aku datang, dua anak itu pasti sudah mati duluan. Kamu datang untuk apa? Begini ya. Kalian sekarang adalah orang tua dari dua gadis ini. Sedangkan aku adalah nenek kandung mereka. Ya, kita ini satu keluarga. Aku ingin meminjam uang darimu. Siapa bilang kita satu keluarga? Pergi sana. Paman Guang, aku lihat kamu cukup suka anak-anak ya. Kamu lihat, memberi mereka makan begitu baik. Bagaimana kalau begini? Aku punya dua cucu. Bagaimana kalau aku kirimkan mereka padamu? Kamu memperlakukan mereka begitu baik. Bahkan memberi mereka pakaian baru. Aduh, kedua gadis ini. Kan sayang sekali ya. Pergi, siapa yang butuh cucumu? Kepalamu sakit. Kamu ngomong apa sih? Kamu, ini juga tidak tahu dari mana munculnya. Pria liar dan kamu si rubah nakal ini. Kakakmu telah membunuh anakku. Kamu juga bukan orang baik-baik. Pergi, kami tidak menyambutmu di sini. Kalau benar-benar tidak meminjamkan uang padaku, aku akan membawa kedua gadis ini pergi. Kalau kamu berani, kenapa aku tidak berani? Itu cucu kandungku. Rumah ini masih warisan dari anakku. Gimana? Akhirnya mau pinjam atau tidak? Mau main curang sama aku? Ya, mau bawa pergi dua anak itu. Sampai segitunya, aku sudah habiskan lebih dari 100 yuan untuk mereka. Kamu ini Harus kasih aku apa? Banyak banget. Kamu yang keluar uang buat mereka. Apa urusanku? bukankah kamu nenek kandung anak itu? Kasih atau tidak? Kalau tidak, aku akan lapor ke kepala regu. Tunggu saja aku. Bisakah kamu jangan usir kami? Kami akan patuh mulai sekarang. Nenek selalu memukul kami setiap hari. Belum memberi kami makan. Ayah tidak akan mengusirmu. Nanti, kalau ayah ada di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Besok kita akan ke kota. Kita makan enak-enak. Akan pergi ke kota lagi. Ada tongkat gula yang bisa dimakan. Kalian pergi mandi dan sikat gigi. Cepat tidur, ya. Maaf sudah merepotkanmu. Apa yang kau katakan? Kita adalah keluarga. Kamu juga cepat tidur ya. Ada apa? Kak Guang, terima kasih sudah menjadi sandaranku. Kamu seorang gadis kecil, selama bertahun-tahun merawat dua anak, juga membuatmu lelah. Tidur ya, besok aku akan beri kejutan untukmu. Aku mau ke koperasi buat beli sesuatu. Kamu bawa anak ke sana main sebentar. Oke. Mau apa? Ini. Baik, ini dia. Terima kasih. Bu, kamu mau apa? Berikan aku sebotol minuman. Baik. Terima kasih. Kamu datang. Hari ini mau beli anggur Maotai. Jam berapa detektif keluar hari ini? Pelayan ini lihat suratnya. Kalau mau apa saja bisa. Hari ini anggur apa? 10 botol Da Kuihua, 5 botol Da Feitian. Ambil. Ambilkan aku 2 bungkus lagi. Yuxi ambil beberapa minuman biasa saja. Baik, apakah kamu bisa membawa semua ini? Kalau tidak, Maotai taruh dulu di sini. Aku suruh temanku yang bawa pulang untukmu. Tidak usah. Hei, baik, aku ambilkan untukmu. Ayo, datanglah. Aduh. Sistem memasukkan Maotai ke dalam ruang penyimpanan. Akhirnya aku bisa mendapatkan Maotai Da Feitian. Bro,
jangan buru-buru pergi. Kamu sudah menikah belum? Adikku belum menikah. Ngomong-ngomong, hari ini sikapmu begitu baik padaku. Ternyata karena mencari seperti ini, anak-anakku juga sudah bisa main-main. Apakah Chunman cemburu lagi? Aku juga tidak tahu kenapa dia begitu kesal. Bukankah itu karena kamu? Karena kamu terlalu hebat. Kak Guangshu, kamu pergi ke kota lagi ya? Beli apa yang bagus? Beli sedikit saja. Kak Guangshu, kalau kamu pergi ke kota lagi, bolehkah aku ikut? Aku agak takut pergi sendiri. Tidak terlalu nyaman. Istri saya sedang menunggu saya di sini. Saya duluan pulang. Kakak Guangshu, kalian belum menikah, kan? Chunmei. Chunmei, apa kamu lagi cemburu lagi? Siapa yang cemburu? Tenang, aku jamin nanti tidak akan membuatmu cemburu. Baiklah, jangan cemburu, oke? Aku bukan cemburu. Aku merasa rendah diri. Aku rasa kamu terlalu hebat. Aku tidak pantas denganmu. Aku sudah tidak muda lagi. Masih membawa 2 anak. Tidak sebaik gadis-gadis kecil di desa. Lebih tidak sebaik gadis-gadis di kota. Siapa yang bilang begitu? Dalam hatiku, kamu adalah yang terbaik. Jangan coba menenangkan aku lagi. Kamu tidak pernah menyentuhku. Apakah kamu merasa jijik padaku? Kamu sudah cukup baik kepada kita bertiga. Kalau begitu, pergilah. Nikahlah dengan Fei Xiaomeng. Apa yang kamu katakan? Kamu cantik dan pengertian. Dalam hati aku, kamu adalah yang terbaik. Tak pernah terpikir untuk meninggalkanmu. Oh, benar. Hari ini aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Lihatlah asap dan minuman keras ini. Ini rencanaku, kita bangun rumah baru. Nanti, kita bisa menjadi pasangan yang sah dan resmi. Kamu bilang itu benar, kan? Tentu saja itu benar. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan hangatnya kasih sayang sampai bertemu denganmu. Kamu yang membuatku merasakan kehangatan. Jadi, aku berharap kita akan selalu bersama. Kenapa kamu masih menangis? Aku justru bahagia. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pergi masak. Baik. Kebetulan aku pergi mencari kapten untuk membahas masalah pembangunan rumah. Segera membangun rumah agar bisa tenang lebih cepat. Kak Guosu, kami sudah datang. Terima kasih semuanya telah datang untuk membantuku membangun rumah. Aku tadi menyiapkan sarapan untuk kalian. Siapa bilang menyiapkan sarapan? Semua orang sudah sarapan sebelum datang. Kak Guosu, kami bukan datang karena makanannya. Kami datang karena kamu sebagai orangnya. Hanya Guo yang paling bersemangat memanggil. Gimana? Kemarin Paman Guang kasih kamu pemantik. Pasti ada maksud lain ya? Jangan omong kosong. Siapa bilang aku nggak panggil? Kalau nggak, kamu coba aja. Aduh. Segerombolan bodoh, punya waktu buat bantu orang lain. Mending kerja lebih banyak, dapat poin kerja lebih banyak. Bener banget. Pohon sinar matahari ini, buat lahan rumah sebesar itu. Ini harus kerja sampai kapan nih? Apa yang kalian bicarakan? Jangan pedulikan mereka. Kita kerja saja, nanti siap makan. Aku ingin lihat si penakluk harimau ini. Pahlawan, apa masakan enak yang bisa dibuat? Saudara perempuan datang. Makan sudah siap. Saudara perempuan, kita makan apa siang ini? Nanti lihat saja. Kakak ipar yang masakkan untuk kita. Pasti makanan enak. Masakan di rumah Guangshu. Lebih enak dari masakan saat Imlek. Cepat-cepat bereskan semuanya. Kita makan. Aku tidak percaya. Bisa makan daging tiap kali makan. Benar-benar. Aduh, maaf ya. Setelah ini, keluarga kita benar-benar setiap hari mengurus daging. Beberapa hari lagi, aku harus bersiap pergi berburu ke gunung. Oh iya, mengurus daging itu adalah hal paling dasar di sini. Baik, semua orang yang datang ke rumahku untuk bekerja, masing-masing dapat 1 bungkus rokok dan 1 botol arak. Astaga, ini terlalu mewah ya. Mungkin lebih baik kita batalkan saja. Aduh, tidak boros kok. Kalian tidak keberatan membantu. Datang ke rumah saya. Saya, yang Guangshu, juga bukan orang yang pelit. Bukan 1 bungkus untuk setiap orang, tapi 1 bungkus setiap hari. Wah. 1 bungkus setiap hari. Yang Guangshu benar-benar dermawan. Semua, kerja dengan baik. Saya siang tadi ke kota untuk belanja. Kak Guangshu, rumah yang kamu bangun ini masih kurang orang tidak? Saya juga bisa membangun. Iya.
Anak bungsuku ahli membangun rumah. Saya sekarang panggil dia. Maaf, kami sini sementara ini tidak kekurangan orang. Jiang Minghai, aku adalah leluhurmu. Aku sudah siap datang. Kamu bilang makanan di sini tidak enak. Kamu harus ganti 1 bungkus rokok. Iya, biar Jiang Minghai yang ganti. Itu apa? Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu berhenti di situ. Berhenti. Hahaha, semuanya kerja dengan baik. Aku cuma pergi ke kota sebentar. Tenang saja, Bro Su. Kami pasti akan bekerja keras. Kalau tidak, kami nggak adil sama makan kalian. Juga rokok dan alkohol. Lakukan saja secara normal. Jangan terlalu keras sampai seperti itu. Seharusnya Han Long sudah datang hari ini. Kenapa belum ada kabar? Saya harus pergi lihat. Aduh. Apa yang terjadi padamu? Saudara Su. Kenapa kamu datang? Saya lihat kamu tidak mencariku. Saya pikir ada yang terjadi padamu. Hai. Jangan bilang, baru saja dapat 1 kotak barang. Tapi direbut orang. Barang siapa yang dirampok? Belum diperiksa. Keluar. Aku harus membunuhmu. Tapi, Kaksu, kamu tenang saja. Barang yang dirampok itu barang dari desa. Barang bagus yang sebenarnya ada di pasar gelap. Nanti aku akan membawamu ke pasar gelap untuk melihat komune Taiping. Baiklah, semoga ke pasar gelap nanti ada hasilnya. Oh iya, tiket Maotai tidak dicuri, kan? Tenang saja, Suge. Itu tidak ada. Aku sudah sembunyikan. Nanti setelah ambil dari pasar gelap, aku akan kasih ke kamu. Total ada 27 lembar. Baiklah, kita pergi lihat nanti. Tenang saja, Suge. Aku sudah minta orang untuk memeriksa. Tidak lebih dari 3 hari. Saya pasti akan menemukan barang ini. Baiklah, apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Paman Yang Guang benar-benar datang. Apakah kita harus menipunya? Aduh, tidak mudah ya. Menunggu dia selama ini. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk datang ke pasar gelap. Aku punya banyak barang keramik ini. Hanya 2 teko tanah liat ungu ini. Untung aku sudah menjualnya di luar dengan harga lumayan. Aduh, kali ini, harus benar-benar dapat untung besar. Serius. Kalau semua barang palsu, bukankah itu tidak baik? Nanti tidak bisa berbisnis lagi. Masih ada cangkir ayam juga. Kalau memang tidak bisa, jual saja ke dia. Berikan dia sedikit manis untuk dicoba. Hehe. Mengalir perlahan. Ayah, kamu memang pandai berbisnis. Kamu tinggal belajar saja. Ada sebuah toko. Ayo, kita lihat. Kenapa Xiao Jun menahan senyum nakal? Jangan-jangan dia punya rencana untuk menipu lagi. Tidak. Long Ge ini, baru saja aku bilang sama ayahku, jual semua barang ini, pulang untuk menikahkan aku. Jangan percaya dia pasti mau menikahkanmu dengan ibu tiri. Suge kamu ini. Kamu jaga di sini dulu, aku pergi ambil sesuatu. Hei, kakak, berapa harga teko ini? 50 per buah, ini teko dari dinasti Ming. Teko tanah liat ungu Yixing, 50 per buah, mahal sekali. Ini Hampir setara 2 bulan gaji pekerja. Begini saja. Aku ambil 2 yang ini seharga 50. 50 untuk 2 buah. Kamu lagi mikirin apa sih? Ini barang kuno dari dinasti Ming. Siapa tahu ini dari zaman Shang atau Zhou, atau dari minggu lalu. Bos, dalam berdagang kita mengutamakan kejujuran. Percaya deh. Dengan mata Anda yang ahli menilai barang antik, Anda pasti bisa lihat bedanya. Oke, ini. Saya menerima 200 yuan. Bos, 200 ini. Harga ini terlalu rendah. Bagaimana kalau begini? 400 kamu ambil semua. Saya akan memberikanmu sebuah cangkir kecil dari dinasti Ming. Ini adalah cangkir ayam yang sangat terkenal, yang pernah terjual dengan harga selangit itu. Cangkir ayam dari dinasti Cheng Hua. Ayah, kamu bilang barang-barang kecil ini, menipu dia 400 yuan itu terlalu sulit. Lebih baik kita kasih dia beberapa barang keramik lagi. Cangkir ayam ini adalah dari dinasti Ming. Tapi ini benar-benar barang tua. Kalau bukan karena dia adalah klien besar, aku tidak ingin mengeluarkannya. Itu, kalian berdua sedang membahas apa di sana? Hahaha, apa kalian sedang merencanakan bagaimana menipuku? Sudahlah, aku tidak mau lagi. Hehehe. Kita di sini, kan? Ini kan biaya paling murah. Kalau begitu, bagaimana kalau 300 yuan, kamu ambil saja. Bisakah kita mendapatkan sepasang cangkir teh kecil ini? Aku mau pakai untuk minum teh nanti. Aduh, sudah tidak ada lagi. Ini satu-satunya yang aku punya.
Kalau begitu 250 saja. Kalau aku setuju, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku jual semuanya padamu seharga 250. Hehehe. Keuntungan besar, keuntungan besar. Cepat buang ke ruang sistem, lalu cek di pasar gelap. Sage, gimana? Ada hasilnya? Sedikit, tapi tidak banyak. Kita coba lihat lagi di pasar gelap di kabupaten. Baik, Kaksu, tiket minuman itu sudah aku taruh di tasmu. Nanti kamu hitung saja. Nggak usah hitung, aku percaya padamu. Hei! Simpan uangnya dengan baik. Baik, Kak Sou, kebetulan aku juga mau ikut ke kota kabupaten. Coba tanya-tanya dulu, orang yang rampas barangku siapa? Ayo pergi. Adik kecil, datang lihat sini. Bro, semua ini adalah barang berharga aku. Setiap lukisan ini cuma 10 yuan. Aku nggak tahu ini barang bagus apa nggak. 10 yuan satu. Lalu mahal ya? Bro, jangan bilang begitu. Semua ini saya beli dengan harga tinggi dari desa. Barang bagus, lihat saja kualitasnya. Lihat ini, barang yang digunakan Kaisar Qianlong. Letakkan saja, aku akan lihat sendiri. Ahaha. Kamu memang orang yang paham. Barang ini aku juga tidak bisa menilai. Tapi, asal bukan produksi massal. Meskipun itu dibuat dari bubuk setelahnya, dibawa keluar juga tidak akan rugi. Bro, botol ini dijual berapa? 120.120, ini terlalu mahal, kan? Dengan 120 ini bisa beli 1000 jin beras. Kamu tidak bisa bilang begitu. Kalau kamu benar-benar punya 1000 jin beras, ini jangan bilang 1000 jin. 500 jin pun akan saya berikan padamu. Iya, benar. Saya bisa bayar dengan beras. Tahun 77 susah cari pangan. Tapi sekarang yang paling banyak justru pangan. Di ruanganku masih ada beberapa ribu kilogram. Keren. Bro, ku benar-benar bisa dapatkan. Dan itu beras dari timur laut. Kamu mau tukar? Tentu saja mau. Benar-benar ada 500 kilogram beras ya? Saya kasih kamu 1000 jin. Semua barang di meja ini, bagaimana? Itu pasti tidak bisa. Kalau kamu ambil semua ini, saya rugi. Begini, saya tunjukkan satu harta pusaka keluarga saya. Coba lihat keramik biru ini. Keramik biru ini bahannya tidak seperti barang tua. Ya, keluarga kamu dari mana? Tidak akan ditelusuri sampai zaman Republik, kan? Keluargaku adalah keluarga antik. Kalau kamu tidak mau ganti, ya sudahlah. Jangan. Aku mau. Aku tambah 100 jin lagi buat kamu. 100 jin tidak cukup. Tambah lagi. Aku juga karena suka vas porselen ini. Melihatnya enak di mata. Makanya aku tambah 100 jin buat kamu. Ya sudah. Kalau begitu ini untukmu. Kamu tunggu di sini ya. Syukurlah sudah memasukkan barangnya lebih awal. Kalau tidak, pasti repot sekali. Barangnya, saya sudah minta orang untuk mengantarkannya kepadamu. Barang-barang saya sudah siapkan. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang hebat. Bisa mendapatkan sebanyak ini beras. Lain kali aku harus kerja sama kamu lagi. Pasti. Hati-hati ya, hahaha. Barang-barang ini lumayan banyak, gak tahu harganya berapa. Yuk pulang dulu, besok baru ke kota kabupaten lagi. Kemarin capek banget, tidur sampai siang. Tidak bisa, harus cepat kembali ke zaman modern. Sistem mengirimku kembali ke zaman modern. Oh. Sofa mahal ini memang berbeda. Ada barang bagus, cepat datang. Kak Guang, adik, ada barang bagus apa lagi? Biarkan aku melihat. Aduh. Ini keponakanku, Lingsan, biar dia bisa menambah wawasan. Poci tanah liat ungu, ya, barang ini bagus. Banyak orang kaya dan berkuasa yang menyukainya. Tapi poci tanah liat ungu ini kalau dilihat, tidak terlihat seperti barang antik. Paling lama puluhan tahun. Seharusnya tidak berharga. Memang bukan barang antik.
Begitu aku lihat dua orang yang bernama Li itu, aku tahu mereka bukan orang baik. Ternyata mereka menipuku. Kalau begitu, kita lanjut ke yang berikutnya. Tunggu dulu, aku bilang dia bukan barang kuno, bukan berarti dia tidak berharga. Teh tanah liat Yixing, bukan berarti semakin tua semakin berharga. Seperti masa Republik, telah muncul banyak Master Teko Zixia. Jadi, maksud Anda, Li Ge, adalah... Jika saya tidak salah melihat, karya ini seharusnya berasal dari tangan seorang Master, Gu Qingzu. Yang termurah pun membutuhkan 2 hingga 3 juta. Ini setidaknya ada 5 atau 6. Apakah itu berarti ini setidaknya bernilai 15 juta? Bukan cuma 15 juta, yang saya bilang itu yang termurah. 2 atau 300 juta per buah. Di sini bukan yang termurah. Seperti yang saya pegang ini, dinamakan Zuoyu Lanyan Fanggu. Minimal nilainya 18 juta. 18 juta. Bos yang benar-benar beruntung. Bos yang bukan cuma beruntung. Bos yang punya banyak sekali harta karun. Yang ini 18 juta, saya ambil. Saya juga mau satu. Walaupun saya tidak paham teko ungu, tapi barang bagus seperti ini, saya pasti tidak mau melewatkannya. Hahaha. Sisanya, you tolong uruskan untuk saya. Lelang sebelumnya di rumah lelang itu, tidak ada transaksi sejarah. Orang lain sulit untuk bertindak. Teh pot Zixia ini, tidak kekurangan pelanggan. Saudara penyihir, teh pot Zixia ini sudah terjual habis. Diperkirakan sekitar 35 juta. Terima kasih, Kak Yu. Tidak, saya yang harus berterima kasih padamu. Kali ini menghidupkan kembali lingkaran pertemanan saya. Sama saja dengan mengangkat nama saya ke atas. Bos yang menghasilkan 35 juta dalam 3 menit. Tidak mengundang tamu untuk makan. Tentu saja harus mengundang. Tapi ini hanya pembuka selera. Saya masih punya 2 harta karun yang menunggu untuk dinilai. Teh ini sudah begitu terbuka. Kamu masih punya harta karun. Ini terlalu kasar. Ya, haha, ini juga bukan barang berharga. Kata ini sekilas terlihat palsu. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Ada semacam pesona yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ini hanya tiruan dari karya orang lain. Sudahlah, saudaraku, aku tahu kamu tidak terima. Tapi ngomong-ngomong, barang berharga di dunia ini, tidak mungkin semua diambil dari rumahmu. Iya. Dalam dunia barang antik, keberuntungan juga berperan. Baiklah, kalau begitu, kita lanjut ke yang berikutnya. Aduh, wow. Aduh, saya pergi. Ini adalah cangkir ayam. Cepat letakkan. Barang semahal ini, nilainya ratusan juta. Kalau kamu jatuhkan dan rusak, bisa ganti. Dudu. Jadi ini asli, ya. Kurang lebih 9 dari 10. Lubang di bawah sol alami dan halus. Karya ini, di tangan saya, banyak tiruannya. Ini sangat sempurna. Kalau ini asli, harganya berapa ya? Sulit untuk dikatakan. 10 tahun lalu 3 orang terjual di rumah lelang. Sekarang di kalangan barang antik jadi heboh. Lalu bagaimana sekarang? Lebih baik buatkan kamu lelang kecil, lelang pribadi. Tunda 3-5 hari, biar berita ini menyebar lebih luas lagi. Baik, jadi 5 hari lagi, kami mengadakan lelang. Suara itu lagi, aku pergi. Bro. Aku rasa hal ini, kita harus buat sebuah perusahaan. Dengan bentuk perusahaan, kita jalankan ini. Oke, aku cari orang untuk daftar. 3 hari lagi, kita lihat bisa selesai atau tidak. Jangan repot-repot, bro. Serahkan padaku. Ada juga saudara. Tentang perusahaan ini, aku ingin masuk. 1 juta yuan. Aku cuma mau namanya. Sekarang nilainya bisa naik berapa? Siapa yang tahu? Aku bagikan ke teman-teman di Moments. Biarkan mereka lihat. Geyu, Kong Dem Chai Nai di Dugia Duk Sao, Kahang Dugia Nyo Chua Toi, Kong Teh Tiep En Han Loai Bao Fat Nai, Oi, DC Kong Seng Fi Chung La Tai Hoa. Nung Ma,
Kota Giup An, Cecemot Bui Du Giar yang Tunyo. Cuyen Ngiep Hon. Tung Hoang Tam Chin Pen Roy. Lado Chuamot Ngui Bantoy. Bos Chen, jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan ke penjual. Maksudmu? Saya tetap meremehkan kekuatan cangkir Jingang ini. Aku akan berikan semua sumber daya kepada kamu. Aku juga ingin ikut saham, tentu saja bisa. Selama waktu yang cukup lama, berkat bantuan semua orang, membeli saham itu hal kecil. Nanti, beri juga saham kepada Wu Zihao. Kakak, banyak orang minta kamu untuk berinvestasi, tapi kamu tidak peduli. Kenapa malah begitu aktif? Memberi uang kepada pohon matahari ini. Kamu ngerti apa sih? Ini adalah harta karun saudara laki-laki aku. Bekerja sama dengan dia benar-benar menguntungkan. Kami juga sudah selesai. Bagaimana kalau kita pergi makan? Tidak terburu-buru. Sekarang, dunia barang antik sudah meledak. Saya harus sibuk dengan urusan perusahaan kita. Makan dulu ya. Sekarang, dunia barang antik ini terlalu gila. Ponselku sampai meledak. Aku akan urus telepon ini dulu. Baiklah. Kalau begitu, kita jalan. Apa? Gelas Buddha ke-20 muncul. Harus segera menemukan penjualnya. Museum kita hanya kurang satu harta karun museum ini. Piala Bajage ke-20 harus diperiksa di pusat penilaian kita. Mengerti? Ya. Aduh. Akhirnya hampir semuanya selesai. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Cepat sekali bisa menemukan aku. Semua ingin bertransaksi denganku. Kalau begitu, mari kita cepat-cepat lelang dia. Takutnya nanti makin rumit kalau dibiarkan. Saya setuju. Pokoknya, orang yang perlu tahu sudah tahu semuanya. Kalau ditunda lagi juga nggak ada gunanya. Urusan perusahaan juga sudah selesai. Tentang lelang kali ini adalah yang pertama sejak perusahaan didirikan. Ini adalah bisnis pertama. Semoga kita bisa meraih kemenangan. Hehe, cepat habiskan makanannya. Saya kembali untuk mempersiapkan lelang. Kebetulan sekali. Saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kita bertemu lagi 3 hari lagi. Cheer. Hari yang kita janjikan untuk berburu sudah dekat. Harus memanfaatkan waktu sebelum lelang dimulai. Cepatlah menembak buruannya. Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Chun Mei. Kamu sudah kembali. Akhirnya kembali juga. Aku sudah merindukanmu. Guru Guo. Apakah aku datang di waktu yang kurang tepat? Menurutmu bagaimana? Kalau begitu aku akan pulang dulu saja. Tunggu dulu. Ada apa? Katakan saja. Kapan kamu berencana pergi berburu? Orang-orang yang ingin memanfaatkanmu itu sudah mulai mendesak. Awalnya aku tidak mau membawa mereka. Tapi ini kan di desa. Kalau begitu aku akan mendesak mereka, kan? Kembalilah dan beritahu mereka. Aku sebenarnya berencana pergi hari ini. Tapi mereka mendesak. Besok saja pergi lagi. Kalau mau makan daging sama aku, jangan banyak bicara. Oke, aku langsung pulang dan beritahu mereka. Lebih baik minta Guang Shuge saja. Kalau begitu, sebaiknya jangan bawa mereka. Kalau harus, tetap bawa. Bagaimanapun, mereka tinggal di desa yang sama. Sedikit keuntungan kecil. Selama mereka patuh, memberikan kepada mereka bukan masalah. Hari ini sudah larut. Kamu tidak pergi berburu. Kalau tidak, kita. Tunggu sampai acara selesai baru bicara. Aku memang ingin mengganggumu, agar kamu bisa pulang dengan aman. Kalau nggak ngapa-ngapain juga bosan, kembali ke zaman modern saja. Sistem ikut aku kembali ke zaman modern. Hei, kau akhirnya angkat telepon juga. Aku kira kau sudah dibunuh karena piala King Kong. Di balik layar. Aku tadi baru saja ke gunung untuk ambil barang. Baru sampai villa.
Kalau begitu aku datang ke tempatmu untuk merayakan. Cawan kemenangan pertarunganmu dijual 6 miliar. Aku pergi. Minumnya agak terlalu banyak. Untung saja tidak sampai pingsan. Kalau tidak, akan tertunda. Tidak tahu tentang rumah baru, upacara peletakan batu pertama dan jamuan makan. Apakah mereka sudah menyiapkannya? Sistem membawaku kembali ke tahun 1977. Kamu sudah kembali. Aku pikir kamu tidak akan kembali lagi. Bagaimana mungkin? Besok adalah hari bahagia keluarga kita. Oh iya, barang-barang sudah disiapkan belum? Semua sudah disiapkan. Aku juga sudah siap. Waktu yang baik telah tiba untuk memulai acara besar. Selamat ya. Selamat, 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 selamat. Hahaha. Selamat, 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 selamat. Hari ini bukan hanya hari pemasangan atap, tapi juga hari di mana aku dan Chun Mei mengadakan pesta. Sebenarnya, ketika aku datang ke desa ini, aku selalu merasa seperti seorang pengunjung. Sampai aku bertemu Chun Mei. Dialah yang selalu merawatku, melindungiku mulai sekarang. Aku akan menyayangi Chun Mei dengan baik di masa depan. Dan anak perempuanku. Semua, silakan mulai makan. Ayo, jalan, jalan, silakan mulai makan.